Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah. Amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 43. Di dalam kesempatan ini kami memakai syarah karya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di jilid 1 halaman 526, 529, 536. Ibnu Athaillah mengatakan, la tashab, ojo bersahabat sapa sira. Artine ojo bersahabat, jangan menjadi murid, jangan mengaji kepada seseorang man ing uwong la yunhidu kan ora membangkitkan anhadha yunhidu inhadan, membangunkan, membangkitkan, memotivasi ka ing sira apa haluhu keadaan utawa tingkai man. Seorang yang tingkahnya itu tidak membangkitkan kita semangat ibadah, jangan kita dekati. Orang yang perilakunya tidak menyemangatkan kita ibadah, tidak menyemangatkan kita ilmu, tidak menyemangatkan kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tidak menyemangatkan kita untuk punya tabiat yang baik, tidak menyemangatkan kita untuk muhasabah, evaluasi diri. Orang yang seperti ini jangan kita dekati, atau kita mengaji kepadanya, jangan. La yunhiduka haluhu. Yang kedua, wala yadullulan ora nunjukno, ora nunjukno ka ing sira, wala yadullulan ora nunjukno ka ing sira alallahi ing atase Allah apa maqaluhu ucapane man. Orang yang perkataannya verbal maupun aplikasi. Kalau verbal itu dawuh-dawuh, ulama dawuh, kiai dawuh, itu namanya verbal. Atau aplikasinya, aplikatif, yakni amalnya langsung, perilakunya, hal namanya. Kok tidak menunjukkan kita kepada Allah, jangan kita dekati. Malah ucapannya menjauhkan kita dari Allah, jangan kita dekati. Ada orang yang ucapannya tidak membimbing kita kepada Allah, menjauhkan kita dari agama Allah, menjauhkan kita dari syariat Allah, menjauhkan kita dari cinta kepada apa yang dicintai Allah. Jangan kita dekati orang itu.
Oleh karena itu Muhammad Said Ramadan Al-Buti menukil setidaknya di sini ada satu hadis, kemudian ada 2 ayat yang diantara yang dikemukakan Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Di antaranya hadis Nabi, orang yang duduk dengan orang yang saleh, ngaji kepada guru yang saleh, menjadi sahib itu sahabat atau santri, bersuhbah, mondok, mengaji, istifadah itu mengambil faidah kepada guru yang salih. Kata Rasulullah SAW, fakhamilul miski imma ayyukhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Bagaikan orang yang membawa minyak misik. Bagaimana orang membawa minyak misik? Kita ngaji kepada ulama yang salih, itu ulama itu bagikan orang yang sedang membawa minyak misik. Bagaimana? Kata Rasulullah, ada kalanya kita dikasih. Imma ayyukhdiyaka, ada kalanya dia mengasih minyak misik kepada kamu. Tadi ulama tadi, orang alim tadi, guru tadi membawa minyak yang harum, kamu dikasih. Karena apa? Dia guru yang perilakunya menyemangatkan ibadah, ucapannya membimbing kepada Allah. Atau kita beli minyak wangi darinya. Kalau dia penjual minyak wangi, bagaikan orang yang menjual minyak wangi, kita membelinya. Wa imma an tabta'a minhu, dan ada kalanya kamu membelinya, minyak wangi dari dia. Kalau tidak dia jual, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, dan ada kalanya kamu menemukan bau yang wangi dari minyak wangi yang dia bawa. Itulah perumpamaan guru yang saleh. Kemudian ada satu ayat di surat An-Nisa ayat 97, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah buminya Allah itu luas dan kamu sekalian bisa hijrah di buminya Allah yang sangat luas itu? Yani mencari guru, ketemu nanti guru di sana, ketemu orang yang saleh, yang perilakunya menyemangatkan kita, membangkitkan kita, menggairahkan kita ibadah, ucapannya membimbing kita kepada Allah. Kemudian Said Ramadan menukil ayat lagi, surat Al-Mulku ayat 15, walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu sekalian bumi dalulan, menjadi sangat rendah, yakni
bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, bisa diaktifkan, bisa digunakan sebagai tempat yang kita pakai untuk program-program apapun, zalulan, bumi menjadi sangat rendah, yakni mudah dipakai, dimanfaatkan. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di sisi-sisi bumi, ke sana, ke sana, ke sana, mencari guru yang saleh. Ini yang pertama. Yang kedua, dikuatkan oleh Imam Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah dengan syarahnya karya Zakaria Al-Ansari, dan saya bawa hasyiahnya ini, Mustafa Al-Arusi namanya, syarah hasyiah Nataijul Afkar Al-Qudsiyah. Ini hasyiah syarah Ar-Risalatul Qushairiyah karya Mustafa Al-Arusi, sedangkan syarah Ar-Risalatul Qushairiyah karya Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, dan Risalatul Al-Qushairiyah karya Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Di sini Rasulullah SAW di juz 2, ini 2 jilid, juz 2 halaman 261, Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'aitumur rajula, jika kalian melihat seorang laki-laki, qad utiya zuhdan fid dunya, sungguh telah diberi Allah, dianugerahi Allah zuhud dunia, benci dengan fitnahnya dunia, menjauhi tipu daya dunia, wa mantiqan, dan dia dianugerahi Allah, diberi Allah berbicara mau'idhah hasanah, berbicara an-nasihah, berbicara amar ma'ruf nahi munkar. Faqtaribu minhu, maka dekatilah kamu, maka mendekatilah kamu sekalian dari orang itu. Fa innahu yulaqqunul hikmah, maka sesungguhnya laki-laki itu, orang itu telah diberikan pelajaran oleh Allah. Yulaqqunu al-hikmata, ditalkin, diberi ilmu berupa ilmu hikmah, bijaksana. Ini sebagai penguat yang ada di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian yang ketiga, syarah Hikam Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi Ad-Durarul Jauhariyah fi Syarh Al-Hikam Al-Athaiyah di halaman 123. Di sini beliau mengatakan, kalau kita mengaji kepada guru, ada berbagai macam. Fa syaikhut ta'lim yakfi anhu al-kutub. Kalau guru mengajar ilmu, cuma ngajarnya ilmu saja, tidak ada akhlaknya, tidak ada ibadahnya, tidak ada jiwanya, yakfi, cukup, anhu, meninggalkan guru itu, al-kutub, sudah ada banyak buku, sudah ada banyak kitab. Lihadiqin, bagi orang yang cerdas, ya'rifu mawaridal ilmi, yang sudah tahu sumber-sumbernya ilmu. Kalau hanya sekedar menyampaikan ilmu, bagi orang yang cerdas bisa belajar sendiri. Wa syaikhut tarbiyah,
yakfi anhu suhbatu dayyinin aqilin nasih. Dan guru yang mendidik, namanya Syekhut Tarbiyah, cukup sebagai gantinya adalah bersahabat, mengaji kepada orang yang taat agama, dayyin, muti' fid din, aqil, yang cerdas akalnya, nasih, yang memberi nasihat. Wa Syekhut Tarqiyah anhu al-liqa. Sedangkan guru yang peningkatan, yakfi anhu al-liqa, cukup sebagai gantinya adalah bertemu. Jadi kita ini membutuhkan, karena kita ini awam, kalau ini bang bagi orang cerdas tanpa guru bisa belajar kitab sendiri. Tapi kita ini sadar, kita ini orang awam, butuh Syekhut Ta'lim mengajar kitab. Butuh Syekhut Tarbiyah, guru yang mengajarkan pendidikan agama, perilakunya maupun ucapannya. Butuh Syekhut Tarqiyah, guru peningkatan. Ini ada dalam satu orang, luar biasa. Luar biasa. Nah, masalah yang keempat, sebagai contoh ilustrasi, saya baca dalam kitab Tabaqatul Awliya Al-Mukramin, karya Muhammad Abdurrahman As-Sahawi, Muhammad bin Abdurrahman As-Sahawi, Tabaqatul Awliya Al-Mukramin, di jilid 1 halaman 127-128, yaitu tentang Ahmad Najmuddin. Di sini pernah didatangi oleh seorang ulama yang sangat terkenal, tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib Li-Razi, punya kitab Al-Mahsul fi Ilmil Usul, punya kitab Al-Matalibul Aliyah, dan juga punya kitab Al-Firasat, dan berbagai macam kitab lainnya. Pernah kumpul dengan Ahmad Najmuddin bersama seorang ahli fiqih. Sampai di sana Imam Fakhruddin Ar-Razi dan seorang ahli fiqih yang satunya berdebat, berdiskusi tentang ma'rifatullah. Wa qad tanadara fi ma'rifatillah wa tauhidih, tentang ma'rifat dan tauhid. Fa'atala al-jidala, maka kedua-duanya panjang lebar perdebatannya. Maka kedua-duanya bertanya kepada Najmuddin tentang ilmu ma'rifah. Kemudian Najmuddin menjelaskan tentang ilmu ma'rifat. Waridatun taridu 'ala nufus, ta'jisun nufusu an raddiha, yaitu fikiran, suara, lintasan-lintasan yang muncul pada jiwa, waridat, yang sulit untuk ditolak. Ta'jizun nufusu, yang jiwa-jiwa itu lemah, an raddiha, untuk menolaknya. Waridat, perkara-perkara yang datang pada jiwa. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi bertanya kepada Ahmad Najmuddin, bagaimana bisa mencapai ma'rifat? Kata Najmuddin, Ahmad Najmuddin, bitarki ma anta fi minar riasah wal khudud, dengan meninggalkan
yang selama ini saudara Fakhruddin Ar-Razi berada di sana, yakni minar riasah, menjadi pemimpin, kepala ulama, pemimpin ulama, kepala ahli kedokteran, kepala ahli ilmu kalam, kepala ahli filsafat, kepala ahli ilmu astronomi, kepala ahli ilmu handasah. Semua ini berbagai keahlian funun kesirah ada pada diri Fakhruddin Ar-Razi sebagai ulama mutafannin yang berbagai ilmu dia ahli. Tapi itu harus ditinggalkan. Popularitas itu harus ditinggalkan. Menjadi kepala itu harus ditinggalkan. Bukan ilmunya ditinggalkan. Menjadi kepala, menjadi orang yang terkemuka dalam bidang-bidang itu harus ditinggalkan, dipuja-puja. Wal khudud, dan kepentingan-kepentingan diri harus ditinggalkan. Kata Ar-Razi, kalau itu kami belum mampu. Hada ma aqdiru alaih. Kami belum mampu. Akhirnya Ar-Razi pergi, yang menjadi muridnya adalah ulama yang satunya tadi, menjadi murid Ahmad Najmuddin. Akhirnya menjadi murid fafutih alaih. Ulama yang satunya itu difutuh oleh Allah, dibukakan ma'rifat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya baca dalam kitab Khilyatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya jilid 8 halaman 72. Halaman 72 ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu ma'a kulli alim. Janganlah kalian duduk sembarangan bersama orang yang hanya sekedar punya ilmu. Illa ma'alimin, kecuali bersama orang yang punya ilmu, yad'ukum min hamsin ila hamsin, yang mengajak kalian meninggalkan perkara 5 menuju perkara 5. 1, minasyakki ilal yaqin, guru yang mengajak meninggalkan keraguan menuju keyakinan. 2, wa minal adawah ilal nasihah, guru yang mengajak meninggalkan permusuhan, antagonis menuju nasihat, sesama muslim, sesama orang beriman, sesama manusia. Wa minal kibri ila tawadu, guru yang mengajak kalian meninggalkan dari merasa besar, kesombongan menuju tawadu, rendah diri. 4, wa minar riya ila ikhlas, guru alim yang mengajak kalian meninggalkan pamer menuju sifat ikhlas. 5, wa minar rahbah ila rahbah, guru yang mengajak kamu sekalian dari senang-senang duniawi menuju takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang termasuk menguatkan apa yang disampaikan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.